Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan objek yang sudah kita lihat. Di pertemuan kedua, kita mempelajari bagaimana membuat sebuah teks deskripsi sederhana berdasarkan objek yang sudah kita lihat. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang menjelaskan isi teks deskripsi. Namun sebelumnya, kalian ambil buku paket Mari Berbahasa Indonesia dan buka halaman 9. Sebelum Bunda melanjutkan, Bunda mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas teks deskripsi dan voice note-nya. Nah, kemarin kita sudah banyak mendeskripsikan beberapa contoh objek seperti adik, pisang, laptop, kamar, dan lain sebagainya. Namun, kalian juga harus mengetahui bahwa teks deskripsi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu deskripsi sugestif. Dan yang kedua adalah deskripsi teknis atau deskripsi ekspositoris. Dua macam deskripsi ini sangatlah berbeda. Nah, deskripsi sugestif bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut, sehingga daftar tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Dengan kata lain, deskripsi sugestif berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek tersebut melalui imajinasi pembaca. Contohnya, seperti kalian mendeskripsikan hewan peliharaan atau tentang teman dan juga saudara kalian. Itu termasuk dari deskripsi sugestif. Sedangkan deskripsi teknis atau ekspositoris bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Nah, contoh dari ini adalah seperti mendeskripsikan laptop, mendeskripsikan ruang kamar, mendeskripsikan pantai, mendeskripsikan pisang. Itu adalah deskripsi ekspositoris. Nah, sekarang marilah kita mulai mempelajari tentang menjelaskan isi teks deskripsi. Isi merupakan bagian utama dalam sebuah teks. Demikian juga halnya dengan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui gambaran sebuah objek secara jelas dan rinci. Gambaran isi teks disampaikan penulis dengan menggunakan kalimat deskriptif, sehingga mampu memberikan efek emosional tertentu kepada pembaca. Bagaimana cara menentukan informasi-informasi teks deskripsi? Ada 3 cara untuk menemukan informasi teks deskripsi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Seseorang yang ingin memahami atau ingin mengetahui isi teks deskripsi, hendaknya membaca keseluruhan teks tersebut. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Setelah membaca, seseorang akan lebih memahami isi dari teks tersebut. Dan yang terakhir atau ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Untuk kalian ketahui, ide pokok adalah pokok pikiran pada sebuah paragraf. Jadi, dengan ide pokok, pikiran atau maksud dari paragraf tersebut dapat tersampaikan. Selain ketiga langkah tersebut, cara untuk mengetahui isi teks deskripsi yang paling penting adalah membuat sebuah pemetaan. Pemetaan adalah bentukan badan yang
berguna untuk menjelaskan secara garis besar apa saja isi yang terdapat pada tes deskripsi yang kalian baca. Nah, sebentar lagi Bunda akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara membuat pemetaan tes deskripsi agar kalian mendapatkan informasi-informasi penting dari tes deskripsi yang kalian baca. Kita akan mendeskripsikan dan membuat pemetaan tentang perpustakaan sekolah. Silakan baca teks deskripsi berikut ini dengan seksama ya. Tes deskripsi ini termasuk dari tes deskripsi teknis atau ekspositoris karena menggambarkan sesuatu yang apabila kalian lihat, kalian langsung mengenalinya. Tes ini terdiri dari 4 paragraf ya. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang waktunya kita melakukan pemetaan teks perpustakaan sekolahku. Kita pelan-pelan ya. Awalnya, kita tulis dulu judulnya sebagai awal dari bagan pemetaan. Kita tulis judulnya perpustakaan sekolah, kemudian terdapat 4 buah paragraf, jadi kita buat 4 bagan selanjutnya dengan menggunakan anak panah. Nah, karena terdiri dari 4 paragraf, jadi ada 4 bagan lagi. Kemudian, satu persatu kita lihat ide pokoknya ya. Yang pertama, kita lihat ide pokok pada paragraf pertama. Silahkan kita baca. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan budaya baca di kalangan siswa. Dengan banyak membaca, para siswa akan memiliki kekayaan informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat mahal harganya. Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa perpustakaan merupakan jantung ilmu pengetahuan. Sungguh menyenangkan ketika aku bisa menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan bagus dan lengkap. Sudah kalian temukan ide pokoknya apa? Nah, sekarang kita kembali ke bagan pemetaan. Ide pokoknya adalah peran perpustakaan. Nah, informasi penting yang kita temui, kita tulis lagi di sebelahnya. Dengan banyak membaca, siswa akan memiliki kekayaan informasi dan ilmu pengetahuan. Kita ke paragraf kedua ya. Perpustakaan sekolahku lumayan besar. Luasnya sekitar 10 x 30 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Di dalam perpustakaan terdapat rak-rak buku yang disusun rapi menurut jenis buku. Di dalam rak-rak tersebut tersimpan ratusan bahkan ribuan buku. Di depan barisan rak-rak buku terdapat barisan kursi dan meja belajar yang biasa digunakan oleh pengunjung untuk membaca dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Perpustakaan sekolahku juga dilengkapi dengan pendingin udara sehingga para pengunjung merasa nyaman untuk berlama-lama di dalam ruang perpustakaan. Di sana juga terdapat dilengkapi 3 buah komputer yang bisa digunakan untuk mencari buku-buku yang diinginkan. Nah, apa yo ide pokoknya? Keadaan atau kondisi perpustakaan. Kita lihat informasi pentingnya, ada luas dan jumlah lantai perpustakaan, penyusunan rak buku berdasarkan jenis buku, letak kursi dan meja pengunjung, dan suasana di dalam perpustakaan dan fasilitas komputer. Kita ke paragraf ketiga ya. Di lantai 2 juga tak kalah luasnya. Lantai ini bisa digunakan oleh para siswa untuk berdiskusi. Nah, kira-kira apa ya ide pokoknya? Lantai 2 perpustakaan dengan informasi tempatnya. Nah, selain luas dan nyaman, perpustakaan sekolahku juga dilengkapi dengan kerah tamahan. Penjaganya ada sekitar 15 penjaga yang siap membantu para pengunjung. Kira-kira apa? Penjaga perpustakaan dan 15 penjaga perpustakaan yang siap membantu pengunjung. Sekarang coba kalian lihat lagi pemetaan pada perpustakaan sekolahku. Kalian amati lagi. Terdapat 4 buah ide pokok dan informasi-informasi penting lainnya.
Kenapa berbeda-beda? Karena sesuai dengan paragrafnya juga ada berbeda-beda informasi pentingnya. Sekarang kita ke tes deskripsi kedua. Silahkan dibaca ya. Ini adalah tes deskripsi sugestif karena menceritakan tentang seseorang dan ada watak serta ciri-cirinya, sehingga yang membaca tersugesti atau berimajinasi. Disimak ya, ada 4 paragraf di situ. Sudah dibaca? Nah, ayo kita buat pemetaan yang seperti tadi ya. Pemetaan tentang ayah pahlawanku. Pertama-tama, kita kembali menulis judulnya sebagai bagian pertama. Ya, kemudian ada 4 paragraf, jadi ada 4 bagian selanjutnya. Kita buka satu persatu setiap paragraf, kita ingat kembali, kita review kembali. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan, begitu juga diriku, aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia. Nah, apa yuk kira-kira? Tokoh kebanggaan. Ide pokoknya, informasi pentingnya tokoh kebanggaanku adalah ayah. Kita buka yang kedua. Ayahku berwajah bulat, rambutnya pun sudah menipis seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya, setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut. Itu kira-kira apa? Ciri-ciri ayah, terutama di bagian wajah. Ada apa aja? Wajah ayah bulat, berambut tipis, kumisnya membentang di atas bibir. Wajah ayah membuat orang takut dan segan. Kita ke paragraf ketiga. Padahal ayah tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun berwajah menyeramkan, ayahku adalah sosok penuh kasih sayang. Nah, apa kira-kira ide pokok yang ketiga? Sikap kasih sayang ayah. Ada berapa di situ informasi pentingnya? Ayah penuh kasih sayang, sering mengajak anaknya bercanda, sekali menemani anaknya ke taman. Sekarang kita lihat paragraf terakhir. Badan ayahku kekar, badannya adalah bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku. Jadi yang terakhir, sikap mengayomi ayah. Ada berapa informasi penting? Badannya kekar, bukti perjuangannya dan melindungi keluarga. Ayah mengayomi. Nah, disitu agak kurang jelas ya tulisannya. Ayah mengayomi keluarga bahagia. Nah, ayah mau mengayomi memastikan keluarganya bahagia. Nah, itu adalah 2 buah tes deskripsi yang sudah kita buat pemetaannya. Bagaimana?